Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala al-zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Hidayah Seligunting ini tepat pada tanggal 5 April 2024 atau bertepatan pada tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita bisa bersyukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya kita masih bisa pada tanggal 25 Ramadan ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, kaum muslimin. Boleh jadi kaum muslimin, banyak anggota sahabat kita jangankan masuk Ramadan, bertemu dengan Ramadan saja pun tidak. Bahkan ada juga andetolan kita yang terbaring di rumah sakit, bahkan di ruang ICU, dibantu oleh oksigen dan segala macam, kepingin hendak mengikuti yang namanya bulan Ramadan. Akan tetapi kaum muslimin, keterbatasan daripada kesehatan yang membuat mereka tidak bisa bersama kita pada siang hari ini. Kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah, karena dengan nikmat umur dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita pada bulan Ramadan ini, dengan sisa-sisa umurnya kita bisa beribadah kepada Allah yang luar biasa, melaksanakan yang namanya Ramadan bersama perintah Allah lah kita. Ini menunjukkan apa? Kita nikmatkan kepada diri kita dengan sisa-sisa umur kita ini betul-betul beribadah kepada Allah. Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik, kata Rasulullah, panjang umurnya, baguslah perbuatannya. Alhamdulillah kaum muslimin, kita praktekkan, mudah-mudahan Allah akan bersama kita di akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita kemalangan yang paling besar umat Islam adalah hari ini, bahkan 4 hari berikutnya adalah kita kehilangan momentum Ramadan. Ketika nanti di akhir Ramadan, ketika gema takbir bersaut-sautan, di situ pula lah kita yang namanya akan melepaskan Ramadan. Di pelabuhan yang namanya dunia, ibarat sebuah kapal, Ramadan ini akan terus berlayar. Dia akan kembali lagi bersama kita. Bahkan dia membawa malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita puasa atau tidak puasa, Ramadan akan tetap pergi. Kita bersungguh-sungguh atau tidak bersungguh-sungguh, Ramadan tetap pergi. Membawa amal ibadah tak kurang dan tak lebih untuk dilaporkan kepada Allah. Insya Allah Ramadan akan terus datang 1 tahun lagi. Tapi kaum muslimin, adakah jaminan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Kalau kita lihat keadaan kita yang hari ini, bahkan tidak jarang kita hari ini adalah dalam keadaan yang susah kali beribadah karena keterbatasan mungkin kesehatan. Pertanyaan kaum muslimin, dapatkah kita berjumpa dengan Ramadan? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah orang yang bersungguh di bulan Ramadan.
Detik-detik Ramadan dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Ramadan menjadi penghapus dosanya. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan Ramadan dengan keimanan dan bertawakal kepada Allah, maka Allah hapuskan dosanya setahun yang lalu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kita mengatakan bahwasanya kita ingin berRamadan, akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini miniatur Ramadan itu ada di akhir. Hari ini miniatur surga itu ada di akhir Ramadan. Dengan banyaknya daripada kaum muslimin, kesibukan dan pikiran-pikiran kita, bahkan tidak jarang hari ini kita berpikir bagaimana memiliki baju yang baru, bagaimana memiliki kue-kue yang lengkap dan segala macam. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah mulianya ada orang yang tetap konsisten dengan Ramadan. Bahkan dia tidak memikir apa-apa karena fokus dia ke ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasakan, ya Allah, inilah nikmatku yang paling besar bersama Ramadan, ya Allah. Tidak akan pernah ada lagi Ramadan yang akan lain. Kalau istilahnya baju lebaran bisa kita beli, istilahnya kue lebaran masih bisa kita beli, tapi Ramadan tidak pernah akan kita bisa beli lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah diklat yang terbaik yang Allah berikan bersama kita. Diklat yang terbaik yang Allah berikan bersama kita itulah Ramadan. Dilatih kita untuk bisa bagaimana berhubungan dengan Allah. Allah yang mengatur bagaimana keberadaan Ramadan ini. Kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Dilatih kita bagaimana kita tidak egois, karena ini bulan Allah. Allah yang mengaturnya. Dilatih lagi kita bagaimana mengatur dengan hubungan dengan manusia. Bagaimana kita datang berbuka puasa, iktikaf, bagaimana kita sholat tarawih dan segala macam, berhubungan dengan manusia. Inilah Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling beruntung kecuali orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah dalam Ramadan. Karena kaum muslimin, Ramadan bukan daripada keinginan kita, tapi Ramadan adalah Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bukan sekedar diklat, bukan. Ramadan adalah medan perjuangan bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu yang selama 11 bulan. Maka kita praktekkanlah di bulan Ramadan ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada jihad, dari medan pertempuran perang Badar, Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadi asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang, baru kembali dari medan perperangan yang kecil menuju medan peperangan yang besar. Para sahabat bertanya, "Iya Rasulullah, kita sudah banyak kehabisan pasukan ya Rasulullah." Betul kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, bahkan gigimu ya Rasulullah pecah." Betul kata Rasulullah. "Di mana lagi ya Rasulullah peperangan yang paling besar selain perang yang kita hadapi tadi ya Rasulullah?" Perang yang paling besar kata Rasulullah adalah perang bagaimana menahan hawa nafsu, dan itulah perang yang paling besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat bagaimana ketika Ramadan kita bisa menahan hawa nafsu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kenapa kita bisa di Ramadan? Kenapa bisa kita mempraktekkan nilai-nilai daripada keimanan, hawa nafsu, bahkan yang halal saja kita tidak makan, dan kita bisa praktekkan di Ramadan. Ini menunjukkan luar biasa. Kaum muslimin, merebut Ramadan itu susah. Memulai Ramadan itu susah. Tapi lebih susah lagi adalah bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang telah kita dapat nanti 1 bulan penuh kita berpuasa. Itulah yang lebih luar biasa susahnya. Mempertahankan istiqomah kita di bulan Ramadan.
mempertahankan keimanan kita di bulan Ramadan, dan itulah jauh lebih susah daripada kita bagaimana memulai nilai-nilai Ramadan dari awal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kita sekarang adalah, selesai Ramadan kita mau ngapain? Apa masih mau membaca Al-Quran? Apa masih mau datang ke masjid? Apa masih mau itikaf? Apa masih mau bersilaturahmi? Apa masih mau setelah Ramadan? Setelah Ramadan kita mau ngapain? Apa masih mau kita berkorupsi dan segala macam? Setelah Ramadan kita harus mengapain? Apa masih menterlantarkan bagi miskin dan anak yatim? Kaum muslimin, ketika di Ramadan kita menangis sejadi-jadinya kepada Allah. Bahkan di malam Ramadan kita menangis sejadi-jadinya kepada Allah. Tapi kaum muslimin, jangan sampai selesai Ramadan orang menangisi kita karena kelakuan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu bukan seperti bola lampu yang ada di masjid kita ini yang cantik dipandang, tapi belum bisa menyinari daripada semua ruangan yang ada di sini, bahkan sampai keluar. Bukan. Bola lampu itu hanya cantik dipandang, tapi belum bisa memberikan makna untuk penerangan yang bagus. Ramadan itu harus seperti matahari yang mampu menyinari alam semesta itu, dan itulah Ramadan. Mampu memberikan makna yang lebih, mampu memberikan rasa luar biasa, menyinari seluruhnya, itulah Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawalah Ramadan itu belayar untuk 11 bulan. Bawalah Ramadan itu belayar untuk 11 bulan. Kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini kita belum pernah membawa berlayar Ramadan itu selesai Ramadan ke 11 bulan. Kita hanya mentok Ramadan itu di bulan Ramadan saja. Bukan. Ramadan itu harus bisa mewarnai daripada karakter kita. Itulah nilai-nilai Ramadan. Bawalah Ramadan itu belayar ke pajak, supaya apa? Timbangan-timbangan tidak curang. Bawalah Ramadan itu belayar. Bawalah Ramadan itu belayar ke kantor-kantor BUMN dan segala macam. Bawalah Ramadan itu belayar, supaya apa? Tidak terjadi manipulasi, korupsi dan segala macam. Bawalah Ramadan itu belayar di keluarga kita. Agar apa? Agar anak-anak kita, istri kita bisa tetap istiqomah bagaimana beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 25 Ramadan merupakan puncak daripada malam-malam yang luar biasa yang Allah inginkan. Hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rahmatnya yang luar biasa dengan Lailatul Qadar. Hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, titik temu daripada seorang hamba kepada sang Khaliknya. Hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melihat siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh di Ramadan, akhir-akhir Ramadan, di injury time ini. Banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dari awal luar biasa beribadahnya ketika datang Ramadan. Tapi ketika akhir Ramadan dia merasa keberatan dengan nilai-nilai Ramadan. Kaum muslimin, tidak salah ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Apa maksud la'allakum tattaqun itu? Harus bersungguh-sungguh, harus dapat menggapai ridha Allah, itulah la'allakum tattaqun. Imam As-Sayuti mengatakan tidak bisa kita merebut akhir Ramadan dengan bersantai-santai, tidak bisa. Dengan akhir Ramadan ini kita harus bersungguh-sungguh untuk menggapai ridha Allah. Yang menjadi pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, kita sebentar lagi kehilangan momentum Ramadan yang luar biasa. Kita sebentar lagi akan melepaskan Ramadan yang luar biasa. Mari, apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang telah kita laksanakan dengan iman dan takwa, mudah-mudahan menjadi pancaran kita. Tak pun untuk bisa kita menggapai dengan orang lain, paling tidak
Nilai-nilai Ramadan akan kita gapai dengan keluarga kita yang paling kecil. Itulah istiqomah yang luar biasa. Mudah-mudahan kaum muslimin, Allah akan mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.